Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. 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 Siap-siap karena yang bakal gue sampaikan ini mungkin bakal bikin kalian kaget dan geram. Gue mau ngajak kalian ngebongkar sebuah fakta pahit tentang salah satu surga terakhir kita, Raja Ampat. Ada rencana tambang nikel raksasa yang mengancam keindahan bawah lautnya. Dan yang lebih parah, semua ini sudah dapat restu dari pemerintah. Padahal yang ngelola malah perusahaan-perusahaan asing. Ini bukan cuma rumor, ini realita. Gila kan? Gimana bisa sih ini terjadi? Kalian tahu kan Raja Ampat? Itu loh, permata bawah laut Indonesia yang keindahannya diakui sama seluruh planet. Tapi jangan cuma lihat gambar indahnya. Yang bikin gua ngeri, tambang nikel di Raja Ampat itu udah jalan bro. Iya, beneran udah jalan. Sebagian hutan udah hancur di mana-mana. Alat-alat berat udah beroperasi, ngeruk tanah, ngerusak ekosistem yang rapuh di sana. Ini bukan cuma ngancam pariwisata doang, ini ngancam kehidupan, ngancam biodiversitas yang gak ada duanya di dunia. Terus siapa sih dalang dibalik semua ini? Gak mungkin dong tambang itu bisa jalan kalau nggak ada izin dari pihak berwenang. Pasti ada pemain besar yang terlibat. Mari kita bongkar. Fakta pertama, tambang skala segede ini, apalagi di daerah konservasi, gak mungkin banget bisa jalan tanpa izin pemerintah. Mulai dari izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, IUP, sampai AMDAL, analisis dampak lingkungan yang harusnya ketat banget. Kalau ini udah jalan, berarti izin-izin itu udah dikantongi dong. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab ngeluarin izin di daerah sensitif kayak Raja Ampat ini? Apakah prosesnya transparan? Atau ada oknum-oknum di balik layar yang punya kepentingan pribadi atau kelompok? Kita tahu di negara ini lobi-lobi kuat dan pintu belakang itu bukan rahasia umum. Ada kemungkinan besar, ada pihak-pihak berwenang yang punya pengaruh kuat yang memfasilitasi izin ini demi keuntungan tertentu. Kedua, ini bikin gue makin heran. Kenapa yang megang proyek-proyek tambang nikel gede di Indonesia, apalagi di lokasi sensitif kayak Raja Ampat, malah didominasi sama perusahaan asing? Coba kita lihat, banyak perusahaan nikel di Indonesia ini emang dimiliki sama investor luar negeri, terutama dari negara-negara yang butuh banget nikel buat baterai kendaraan listrik. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus jual kekayaan alam strategis kita ke pihak asing, apalagi di daerah yang punya nilai ekowisata tinggi kayak Raja Ampat? Apa keuntungan buat rakyat lokal? Atau jangan-jangan ini cuma akal-akalan buat memenuhi ambisi global tanpa peduli lingkungan kita sendiri? Lalu siapa dalangnya yang sebenarnya? Jujur aja bro, dibalik setiap izin tambang skala besar, apalagi yang kontroversial, selalu ada kepentingan politik dan ekonomi yang super gede. Ini bukan cuma soal investor yang mau untung, ini juga soal target ekonomi negara. Pemerintah mungkin punya target produksi nikel untuk mendongkrak ekspor atau membangun industri hilir baterai. Tapi dengan imbalan apa? Tekanan internasional. Mungkin ada tekanan dari negara-negara pembeli nikel yang butuh banget bahan baku ini untuk industri mereka. Lobby-lobby kuat. Kita nggak bisa nutup mata dari kemungkinan adanya lobby-lobby kuat dari pengusaha atau politisi yang punya koneksi ke perusahaan tambang ini. Dampaknya, jangan ditanya. Rusaknya ekosistem laut dan darat di Raja Ampat itu nggak cuma ngerugiin kita, tapi juga dunia. Hilangnya keindahan bawah laut, tercemarnya air, punahnya spesies endemik, dan rusaknya mata pencarian warga lokal yang bergantung sama pariwisata. Ini semua demi keuntungan siapa? Di tengah semua ini, suara-suara perlawanan itu ada bro. Aktivis lingkungan udah marah besar. Mereka berteriak, nuntut keadilan buat alam yang dirusak. Mereka tahu kerusakan ini nggak bisa dibalikin. Tapi yang lebih bikin ngeri, warga asli Papua di sana juga udah muak. Mereka melihat langsung tanah leluhur mereka, sumber kehidupan mereka hancur di depan mata. Gue dengar langsung teriakan mereka, "Papua bukan tanah kosong." Itu bukan cuma slogan bro. Itu adalah teriakan hati yang dalam. Teriakan bahwa tanah mereka punya nilai spiritual, punya budaya, punya kehidupan yang gak bisa cuma diukur pakai harga nikel. Mereka bilang, ini bukan cuma soal sumber daya, ini soal harga diri, soal identitas. Teriakan mereka ini seringkali dimatikan, dibungkam. Padahal mereka adalah penjaga sejati tanah itu. Kenapa sih suara mereka sering gak didengerin? Jadi kalian mau diem aja nih lihat surga kita dirusak di depan mata? Lihat tanah leluhur diobok-obok sementara dalang yang sebenarnya mungkin tertawa di belakang? Atau kita bakal bersuara menuntut pertanggungjawaban dan melindungi apa yang tersisa? Ini bukan cuma soal tambang nikel bro. Ini soal keberanian kita melawan ketidakadilan. Ini soal melindungi warisan alam dunia. Ini soal masa depan anak cucu kita. Ini soal harga diri bangsa. Kalau Raja Ampat hancur,
Kita semua rugi. Bagikan video ini biar lebih banyak lagi yang sadar dan tergerak. Tulis komentar kalian di bawah. Menurut kalian, siapa dalang utama di balik kehancuran Raja Ampat ini? Dan apa yang bisa kita lakukan? Gue pengen banget denger suara kalian. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.